Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta workshop yang saya hormati, saya akan mencoba telling story tentang akreditasi yang kami lakukan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun sebelumnya, izinkan saya mengenalkan diri melalui tayangan berikut ini. Saya seorang widyaswara dan dalam kegiatan akreditasi diamanahkan sebagai verifikator dengan SK Menteri KLHK. Outline yang akan saya sampaikan dalam workshop ini, pertama secara umum, yang kedua acuan normatif, dan yang ketiga proses akreditasi. Nah, kami dari Kementerian KLHK memaknai akreditasi itu adalah penilaian kelayakan suatu lembaga dan atau program diklat di bidang LHK. Namun demikian, kami juga mengacu kepada lembaga administrasi negara sebagai lembaga pembina yang sekaligus mengamanahkan kegiatan akreditasi pada Kementerian KLHK, dalam hal ini Pusat Diklat SDM LHK Bogor, bahwa kegiatan akreditasi merupakan upaya penjaminan mutu dalam penyelenggaraan suatu diklat maupun pengelolaan lembaga diklat. Secara umum, bahwa sistem penjaminan mutu diklat bisa dilakukan dengan 3 skema. Pertama, penjaminan mutu internal. Yang kedua, perizinan pelaksanaan program diklat. Biasanya skema ini dilakukan dengan pendekatan kerjasama dengan lembaga diklat yang sudah terakreditasi, dan pihak yang melakukan kerjasama ini pada umumnya tidak mempunyai tupoksi utama sebagai lembaga diklat, seperti teman-teman di perguruan tinggi, NGO, dan lain sebagainya. Nah, skema lain yang bisa kita lakukan yaitu melalui penjaminan mutu eksternal, atau yang lebih kenal dengan istilah akreditasi. Artinya, manakala kita melakukan akreditasi atau mengamanahkan akreditasi suatu lembaga, bahwa lembaga tersebut akan menggunakan standar mutu yang ditetapkan atau dirumuskan oleh lembaga pembina. Skema ini sebenarnya bisa juga dipahami sebagai pengungkit leverage atau leverage untuk penjaminan mutu, untuk menjadikan lembaga diklat profesional, sehingga lulusan yang kita harapkan yaitu tentu saja SDM yang excellent, profesional. Namun demikian, umumnya lembaga diklat pemerintah belum sepenuhnya memiliki standar yang baku. Tidak seperti lembaga-lembaga yang dibina oleh Kementerian Pendidikan Nasional, yang lebih kita kenal binaan pendidikan luar sekolah. Di antaranya standar tenaga kediklatan. Kita di Kementerian KLHK ada acuan normatif mengapa kegiatan ini kami lakukan. Pertama, PP nomor 12 tahun 2010 bahwa setiap lembaga diklat harus mendapat pengakuan oleh Menteri. Terus Permen LHK nomor 53 tahun 2015, kemudian SK Menteri LHK tahun 71 2017,
Secara operasional kita menggunakan peraturan BP2SDM nomor P1 tahun 2017 tentang komponen indikator parameter melakukan penilaian kelayakan atau melakukan penilaian akreditasi lembaga diklat. Kewenangan yang kami dapatkan dari lembaga administrasi negara yaitu dengan surat keputusan Kepala LAN nomor 154 tentang tahun 2016 tentang penetapan Pusdiklat SD Melaka sebagai lembaga diklat pemerintah terakreditasi. Bisa kita lanjut. Ya, secara skematis tahapan akreditasi lembaga diklat di bidang LHK, pertama si pemohon harus mengajukan permohonan kepada Menteri atau Sekju tim akreditasi yang kemudian secara administrasi akan ditangani oleh tim sekretariat, di mana tim sekretariat ini memiliki tugas untuk mengecek kelengkapan administrasi yang dibutuhkan dalam akreditasi. Ini kita tentukan waktunya selama kurang lebih 10 hari kerja. Kemudian dari tim sekretariat menyerahkan kepada tim verifikasi. Setelah tim verifikasi menerima semua kelengkapan administrasi, tim verifikasi bekerja dengan 2 tahap. Tahap pertama melihat kesesuaian administrasi dan tahap kedua melihat kesesuaian teknis. Untuk kesesuaian teknis ini biasanya kita melakukan visitasi ke lembaga pemohon. Nah, tim verifikasi ini bekerja ditetapkan waktunya selama kurang lebih 45 hari. Setelah pekerjaan tim verifikasi selesai, mengecek semua kesesuaian administrasi dan teknis, kemudian dokumen akan diserahkan kepada tim penilai. Kemudian tim penilai melakukan pengecekan ulang untuk merekomendasi atau melakukan kelayakan penilaian. Nah, waktu untuk mendapatkan sertifikat akreditasi ini biasanya kurang lebih 15 hari. Nah, barangkali itu kalau yang telah kami lakukan selama ini, melakukan proses akreditasi terhadap lembaga diklat dan atau program diklat di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Demikian Bapak Ibu, barangkali kita akan diskusi lebih mendalam, mendetil untuk hal-hal yang berkaitan dengan akreditasi ini. Untuk itu waktu saya serahkan kepada moderator. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.